Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan pada kesempatan hari ini kita boleh datang. Baik saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, begitu tak terbatas kuasanya Tuhan, bahkan tak terukur kasih setianya pada setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, kita mengucap syukur Bapa kami bersyukur yang di dalam kerajaan sorga Engkau begitu sungguh baik. Engkau telah menyatakan kasih, kemuliaan, berkat-Mu. Sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh sehat, kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam kuasa pujian, penyembahan kami. Tuhan Roh Kudus pimpin, mampukan kami dari awal sampai akhir dalam ibadah online maupun onsite nanti. Engkau yang memberkati, biarlah kasih, rahmat, anugerah-Mu terlimpah atas kami ya Bapa. Kami boleh memulai ibadah pada kesempatan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan
Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau, tak terukur kasih setia-Mu. Bahkan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak. Mari Bapak Saudara, angkat hatimu, angkat suaramu. Katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau layak. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau yang layak, segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan. Hanya Yesus yang layak dipuji, ditinggikan. Katakan haleluya. Terima kasih Bapa. Kami punya Engkau. Kami sungguh sangat bangga bahwa Yesus yang telah mati, bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk kami yang tidak layak. Engkau layakkan karena kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh memuji menyembah Engkau lebih lagi. Dan yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Haleluya. Kita yakin bahwa Tuhan kita ajaib. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, Yesus ajaib. Yesus aja. Haleluya. Betapa tak terbayang kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Yes. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah. Yes Tuhan. Oh.
saudara, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menundukkan kepala dan mengucap syukur Bapa kami dalam kerajaan sorga. Betapa hati kami limpah dengan syukur. Betapa baiknya Engkau, kuasa kasih rahmat-Mu yang tiada henti-hentinya Engkau berikan atas setiap kami. Baik hamba-hamba-Mu yang di rumah-rumah, ataupun yang hadir di tempat kudus-Mu ini. Kami boleh membawa persembahan kami Tuhan, sebagai rasa syukur kami atas pemeliharaan, atas berkat Engkau menguduskan, menyucikan. Berkat yang boleh kami bawa, persembahan kami ini kami haturkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau mengurapi sehingga kami boleh percaya berkat ada di atas kepala orang benar. Dan Tuhan mencurahkan berkat, bahkan membukakan tingkap-tingkap langit yang Kau sediakan bagi kami hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Berkat Tuhan turun ke atasku, Anugerah besar melimpah di hidupku. setiap hari selalu baru, Berkatnya mengalir di dalam hidupku. dengan iman katakan berkat Turun ke atasku, anugerah-Mu anugerah besar melimpah di hidupku. bahkan setiap hari Engkau pelihara selalu baru, Selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. setiap hari Selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. ya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pada ketika akan persiapkan hati kita, kita datang pada Tuhan dengan rasa syukur bahwa kesempatan yang indah pada saat ini kau boleh mendengarkan sabda kebenaran firman. Bapa kami datang dalam hadirat-Mu, ingin mendengar suara-Mu, singkapkan rahasia-Mu, bahkan kami boleh dibukakan dengan kata-kata yang sederhana melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Engkau menguduskan atas setiap kami, bahkan urapan-Mu mengalir, sehingga kata-kata yang sederhana boleh kami dapati untuk menerima menjadi kebenaran dan berkat hidup dalam setiap hidup kami. Bahkan kuasa-Mu yang tak terbatas yang akan memberikan kekuatan atas kami untuk melakukan atas setiap apa yang kami jalani hari-hari ini Tuhan.
Bapa Sorgawi, pada saat ini kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu, kami boleh datang kembali berbakti dan beribadah kepadamu. Dan kami boleh memuji-muji Engkau, mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Ini waktunya Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa kepada setiap kami. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan baru. Firman-Mu memberikan petunjuk jalan dalam hidup kami, agar kami tidak kehilangan arah, tetapi kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk, puji Tuhan. Baik, melalui kesempatan ini kita semuanya boleh bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan akan berbicara kepada kita, masih tema yang sama, waspada di dalam mengambil keputusan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 3 keputusan yang fatal, yang salah, dapat mengakibatkan penderitaan dan kehancuran hidup. Melalui kesempatan ini saya akan membagikan tentang keputusan-keputusan penting yang dapat membawa kepada pemulihan. Karena itu kita akan membaca ayat emas kita di dalam kitab Amsal 19 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia memiliki banyak rencana, banyak keinginan, banyak planning, tetapi belum tentu rencana kita dapat terlaksana. Tetapi Alkitab berkata keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah kita membangun hubungan yang intim, yang baik dengan Tuhan, agar Tuhan boleh menyatakan keputusan-keputusannya dalam hidup kita. Pada waktu kita boleh menangkap isi hatinya Tuhan, rencananya Tuhan, dan kita boleh memutuskan sesuatu, merencanakan sesuatu, maka segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan yang kita boleh percayai dan boleh kita dengar. Pada waktu kita melakukannya, maka semuanya akan terlaksana. Saudara akan menjadi orang yang berhasil, beruntung, karena apa yang kita kerjakan, kita lakukan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu melalui kesempatan ini, kita akan lanjut kembali tentang Injil Lukas pasal 15, yaitu tentang perumpamaan anak yang terhilang. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keputusan salah yang dilakukan oleh anak si bungsu. Sekarang kita melihat melalui proses kehidupan yang penuh dengan tantangan, dengan persoalan, dengan penderitaan, ternyata si bungsu mulai menyadari dan mulai berbalik untuk mengambil keputusan kembali. Tetapi kali ini keputusannya adalah keputusan yang benar. Saya akan menyampaikan ada 4 keputusan benar yang akhirnya membawa kehidupan. Ya, jadi anak bungsu ini mengambil keputusan yang benar sehingga hidupnya mengalami pemulihan. Yang pertama, saudaraku, keputusan yang baik, yang benar adalah mau menyadari keadaannya. Kita lihat Lukas 15 ayat 17 mengatakan demikian. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudaraku, seseorang yang dalam kondisi sulit, dalam kondisi kacau, dalam kondisi hancur, berantakan, keluarganya tidak karu-karuan, usahanya tidak menentu, dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan, tantangan dan persoalan, maka saudaraku, kalau kita mau koreksi diri, kita mau evaluasi diri, maka saudara harus kembali kepada satu titik yang namanya sadar. Menyadari keadaan kita, kenapa kita mengalami kesulitan, kenapa kita mengalami bencana, kenapa kita mengalami kekurangan, kenapa kita gagal, kenapa kita bangkrut. Pada waktu kita bisa mengevaluasi diri dengan kesadaran tentang diri kita, saudaraku, maka itu adalah awal daripada pemulihan. Karena itu pada waktu kita mengalami kesulitan hidup, saudaraku, langkah pertama yang harus kita lakukan atau keputusan pertama yang harus kita lakukan adalah sadar.
Sadar bahwa kita pernah berbuat salah. Sadar bahwa kita pernah memutuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk mengingat kembali kepada masa lalu kita, tetapi mengingat kembali juga kepada masa yang akan datang kita harus seperti apa. Saudaraku, orang yang sadar inilah orang yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan pemulihan. Seringkali dalam hidup kita, saudaraku, kita mengalami kesulitan yang berkepanjangan, masalah yang tidak pernah berakhir, karena hidup kita ini nggak pernah sadar, tidak pernah sadar diri. Tidak pernah sadar dengan keadaan kita, tidak pernah sadar dengan masalah-masalah yang dihadapi kita, penyebabnya apa? Seringkali pada waktu kita menghadapi masalah, kita seringkali menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Kita tidak mau sadar bahwa di semua keadaan yang terjadi itu, kita andil, kita ikut ambil bagian, bahkan sumber utamanya bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Karena itu mari kita mau belajar mengambil keputusan penting dalam hidup kita, yaitu keputusan untuk sadar diri. Sekali lagi, pemulihan akan terjadi dalam hidup kita kalau kita menjadi orang yang sadar. Hei suami-suami sadar. Hei istri-istri sadar, hei anak-anak sadar, hei orang tua ayo kita sadar. Mengapa masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita? Ada kemungkinan karena di masa lalu kita telah mengambil keputusan dan ketetapan yang salah. Kalau kita hari ini dicelikan, diingatkan, dibukakan oleh Tuhan bahwa semua persoalan masalah yang kita hadapi karena kesalahan kita, ayo kita menyadari. Hanya orang yang sadar, orang yang bisa bertobat. Hanya orang yang sadar, orang yang akan berlutut di hadapan Tuhan untuk minta ampun atas segala dosa dan kesalahannya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang baik. Dia memperhatikan orang yang sadar dan mau bertobat. Tuhan menerima siapapun kita, bagaimanapun keadaannya. Karena kalau saudara dan saya mau sadar, kalau kita mau bertobat, maka sadar dan bertobat ini adalah langkah awal dari sebuah pemulihan. Setuju, katakan amin. Kelemahan kita adalah sulit mengakui kesalahan kita. Kelemahan kita adalah sulit sadar diri. Menganggap diri kita paling hebat, paling benar, kita menganggap diri kita itu menjadi Superman. Orang yang paling hebat. Padahal saudaraku, sehebat-hebatnya manusia pasti dia pernah berbuat salah. Dan kesalahan itu selalu ada dampaknya, selalu ada akibatnya. Kalau kita mengalami dampak buruk dari kesalahan kita di masa lalu, ayo, mumpung belum terlambat, saat ini kita buat keputusan, aku mau sadar, aku mau merendahkan diri, aku mau berubah, aku mau menanggalkan sifat dan kelakuan kita yang lama, dan kita mau membaharui hidup kita sekalian. Saudaraku, jadi keputusan yang baik itu yang pertama adalah keputusan untuk menyadari keadaan kita. Yang kedua, mau mendekat kepada Bapanya. Keputusan yang kedua adalah keputusan mau mendekat kepada Bapanya. Di dalam Lukas pasal 15 ini, ayat 18 mengatakan demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudaraku, mau mendekat kepada Bapa itu solusi. Kenapa? Bapa itu sumber. Allah kita itu sumber hidup, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber hikmat, sumber kemenangan, sumber berkat dalam hidup kita sekalian. Bahkan dialah sumber keselamatan kekal maupun keselamatan hari ini. Karena itu keputusan untuk mendekat kepada Tuhan menjadi keputusan yang sangat bijak yang perlu kita ambil hari-hari ini. Saudara, kalau kita melihat situasi keadaan sekarang ini, kondisi ekonomi, kondisi bahan-bahan pangan kita bukan bertambah murah tetapi bertambah mahal. Bahkan bertambah sulit mencarinya. Tetapi pada waktu kita punya hubungan dengan sumber berkat, sumber hidup, maka di dalamnya Allah kan yang pertama memberi kekuatan, yang kedua memberi hikmat. Saya percaya yang ketiga dia akan membuka jalan. Sesulit apapun persoalan yang dihadapi kita, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia tidak pernah kekurangan cara, dia tidak pernah kekurangan jalan, dia tidak pernah kehabisan akal. Dia pasti menolong anak-anaknya yang hidupnya mau mendekat kepadanya. Mengapa saudara jauh dari Tuhan?
Saudaraku, saya melihat seringkali kalau orang yang jauh dari Tuhan itu merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, merasa dirinya berpengalaman. Dijauhkan kiranya dari kita untuk punya perasaan seperti ini. Tetapi marilah kita merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Semua yang dapat kita kerjakan, kita lakukan, semua karena hikmat, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita sekalian. Dijauhkan dari diri kita untuk membanggakan diri, sampai pada akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dekat. Tuhan yang senang menyertai, menuntun, membimbing anak-anaknya. Bahkan Dia berjanji kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan yang kita sembah, penyertaannya itu bukan penyertaan yang kadang-kadang. Kadang-kadang kalau dia lagi mood dia menyertai, kadang-kadang kalau dia lagi suka menyertai, bukan demikian. Tetapi dalam segala situasi, kondisi apapun yang menurut kita itu senang atau susah, sulit atau mudah, pemandangan mata kita ngomong demikian, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Apa yang Dia katakan kepada kita, aku menyertai engkau senantiasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang punya hati mau mendekat dengan anak-anaknya, dengan hamba-hambanya, dengan umatnya. Tetapi yang menjadi persoalan umatnya lah yang seringkali menjauh dari Dia. Didekati menjauh, didekati menjauh, didekati pergi. Karena itu sekarang ayo, kalau Tuhan itu mau mendekat dengan kita, kita ambil keputusan, aku mau mendekat juga dengan Tuhan. Memiliki sebuah kerinduan yang sama, Tuhan rindu dekat dengan umatnya, umatnya juga rindu dekat dengan Tuhannya. Bagaimana caranya kita mendekat, saudaraku? Gampang. Kita belajar firman Tuhan. Kita belajar renungkan firman Tuhan. Kita belajar perkatakan firman Tuhan. Firman yang mana? Saya percaya Alkitab kita cukup tebal. Tetapi Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada waktu kita merenungkan firman ini, saudaraku, firman Tuhan berkata, terhadap kedua hukum inilah tergantung seluruh isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Berarti di dalamnya sebetulnya Alkitab kita itu disimpulkan dalam kasih. Kalau saudara setiap hari berpikir, merenungkan, berkata dan berbuat di dalam kasih, berarti saudara sedang mendekat kepada Allah dan Allah ada di dalam diri kita. Kalau itu terus secara kontinu dilakukan, maka menyatulah Allah dengan saudara, saudara dengan Allah. Pada waktu kita bersatu dengan Tuhan, ada satu kekuatan yang maha dahsyat yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Di dalam Yesus, saudara dan saya bukan hanya diberkati, bukan hanya dipakai, tetapi di dalam Yesus, saudara dan saya menjadi kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun. Tantangan apapun, masalah apapun, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin, saudaraku. Karena itu, keputusan yang kedua adalah keputusan untuk mendekat kepada Bapa, mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Allah. Ayo saudaraku, Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi, kalau kita mendekat kepada Allah, karena Allah itu sumbernya. Allah sumber kedamaian kita, sumber ketenangan kita, sumber sukacita kita, sumber keselamatan kita. Pada waktu kita hidup terhubung dengan sumbernya, sumbernya ini tidak pernah habis. Selalu ada setiap hari. Setuju, katakan amin. Yang ketiga saudaraku, keputusan yang ketiga yang penting harus kita lakukan adalah mau merendahkan diri. Lukas 15 ayat 19 mengatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudaraku, mau merendahkan diri. Saudara, kalau kita ini sadar semua masalah karena kesalahan kita, yang kedua akibat kesadaran itu kita mengambil keputusan mau mendekat kepada Allah, yang ketiga kita itu harus memutuskan untuk merendahkan diri. Jangan datang kepada Tuhan tetapi masih tetap sombong. Jangan datang kepada Tuhan tetapi masih tetap ego. Jangan datang kepada Tuhan tetapi menganggap dirinya masih mampu, masih kuat.
Sadarlah sesadar-sadarnya, dekatlah sedekat-dekatnya, tetapi rendahkanlah diri kita juga serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tetapi siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Hukumnya Tuhan sudah dipaparkan dengan begitu jelas. Nah, saudara akan menentukan masa depan kita, itu mau model seperti apa? Kita mau ditinggikan Tuhan atau mau direndahkan Tuhan? Kalau kita mau ditinggikan Tuhan, syaratnya kita merendahkan diri. Kalau kita mau dihancurkan, maka syaratnya meninggikan diri. Dan saya percaya, siapapun di antara kita tidak ada yang punya kerinduan untuk hidupnya hancur. Tetapi setiap kita rindu, hidupnya diangkat oleh Allah. Diberkati oleh Allah, dituntun oleh Allah. Diberikan masa depan yang baik, diberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu syaratnya seperti anak bungsu ini merendahkan diri. Aku akan datang kepada Bapakku dan aku mau mengatakan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Sebut saja aku ini hamba. Dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia sadar, dia merasa tidak layak lagi disebut anak karena dia telah begitu durhaka terhadap bapaknya. Dia bukan hanya menjauh dari bapaknya, tetapi dia hidup menuruti hawa nafsunya. Dia hidup hanya berfoya-foya. Setelah dalam kondisi sulit, dalam kondisi sudah tidak bisa berbuat apa-apa, baru dia datang kepada bapaknya. Dia sadar bapaknya menjadi tambal butuh. Bapaknya menjadi tempat pengungsian bagi dia dalam kesulitannya. Karena itu dia merasa tidak pantas disebut lagi sebagai anak. Yang penting aku bisa makan setiap hari, gak apa-apa. Aku disebut hamba, gak apa-apa. Aku rela disebut sebagai hamba. Karena memang sesungguhnya aku ini jahat di pemandangan mata Bapa. Saudara, inilah sikap yang perlu diambil oleh kita. Kita mau belajar setiap hari merendahkan diri. Saya percaya orang yang merendahkan diri adalah orang yang tidak suka berbantah. Orang yang merendahkan diri tidak meninggikan diri di atas gunung. Menonjolkan semua prestasi masa lalu dan lain sebagainya. Kalau mau merendahkan diri ya udah merendahkan diri saja. Gak usah menyebut kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tahu prestasi kita. Di masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Dia tidak perlu berargumentasi dengan kita. Tetapi saudaraku, pada waktu kita menundukkan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Bapa. Justru disitulah yang membuat Bapa hatinya iba. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama dalam menjalani hidup. Baik dalam keluarga, sebagai suami, ayo rendahkanlah dirimu di bawah istrimu. Sebagai istri, rendahkanlah dirimu di bawah suamimu. Jangan suka bertengkar, jangan suka berbantah-bantah, jangan suka menuntut hak, jangan menganggap diri paling bijak, paling pinter, paling bisa, paling mampu. Stop itu. Itu justru akan membawa perpecahan, itu akan membawa pertengkaran, bahkan ujung-ujungnya kalau tidak terkendali bisa membawa kepada kehancuran. Tetapi pada waktu kita saling merendahkan diri, kita mau berkata, aku membutuhkan engkau. Aku sadar tanpa suami, aku sadar tanpa istri, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua kebanggaan yang dapat aku lakukan, semuanya karena topangan Tuhan melalui pasangan hidup kita masing-masing. Jadi mari berhenti membanggakan diri sendiri. Hai suami, hai istri, berhenti membanggakan diri sendiri. Ayo kita banggakan Tuhan. Dan banggakan pasangan kita masing-masing. Amin saudaraku. Kita banggakan suami kita, banggakan istri kita. Ya, saya percaya seseorang yang dibanggakan oleh kita, dikagumi oleh kita, dia akan membalas kebaikan yang pernah kita tabur dalam hidupnya. Karena itu mari kita belajar merendahkan diri satu dengan yang lain. Hindari mencela, mencemooh, menghina, merendahkan. Karena itu cara orang yang sombong di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu kita memberkati orang lain, menghargai orang lain, dan pada waktu kita memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain, itu merupakan cara kita boleh belajar rendah hati antara satu dengan yang lain. Keputusan yang keempat, yang terakhir, kalau yang pertama adalah keputusan tentang mau sadar diri, yang kedua mau mendekat, yang ketiga mau merendahkan diri, yang terakhir yang keempat mau melangkah. Mau bertindak. Lukas 15 ayat 20-21 mengatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anaknya itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Saudaraku, semua rencana baik dari mulai sadar, mulai mendekat, mulai merendahkan diri itu kan sebetulnya baru wacana, baru kesadaran di dalam alam pemikiran dan hatinya. Tetapi yang keempat harus ada keputusan, harus ada eksekusi. Maka bangkitlah ia. Ia datang kepada bapaknya. Saudaraku, dan yang luar biasa, pada waktu dia mengambil keputusan untuk melangkah, untuk bertindak. Dari sejak jauh bapaknya melihat dia. Lalu bapaknya lari mendekap anaknya ini, merangkulnya, menciumnya. Dan pada waktu itulah terjadi yang namanya rekonsiliasi. Pada waktu itulah terjadi yang namanya pemulihan. Terang saja anaknya yang sudah merencanakan tentang bagaimana proses perjumpaan dengan bapaknya itu. Dia tersungkur, dia mengakui segala dosa dan kesalahannya. Dia mengakui keputusan-keputusannya di masa lalu. Dan dia memohon agar benar-benar dia merendahkan diri, disebut sebagai seorang hamba. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ayahnya atau bapaknya menjadi seorang bapa yang sangat baik. Dia sangat menantikan kehadiran anak-anaknya. Dia sangat rindu untuk menikmati persekutuan dengan anaknya ini. Saudara, kalau kita lihat, kita pelajari ayat ini, bukankah ini sebuah gambaran bahwa Bapa kita di sorga, itu Bapa yang setiap hari menanti kehadiran anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya mau mendekat atau tidak dengan dia. Mau membangun hubungan atau tidak dengan dia. Mau merendahkan diri atau tidak dengan dia. Ini hati Bapa, itu hati yang selalu pengen mendekat. Dia selamanya menjadi Bapa yang baik bagi kita sekalian. Tetapi seringkali kita ini yang mengambil keputusan yang salah. Mari Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini kita mau belajar setiap hari kita melangkah untuk menghubungi dan untuk bertemu dengan Bapa kita. Melalui doa, pujian, penyembahan, melalui perenungan firman, melalui kata-kata firman. Setiap hari kita membangun sikap hati, pola pikir, kata-kata, tindakan nyata untuk kita benar-benar membangun sebuah persekutuan dan hubungan dengan Tuhan. Karena itu setiap keputusan apapun yang kita ambil, ayo kita pelajari. Ada enggak landasannya firman? Apa yang akan kita kerjakan, kita lakukan, ada enggak landasannya firman? Semua keputusan baik yang kita ambil, kalau hanya baik menurut kita tetapi tidak benar menurut firman Tuhan, itu nanti akan membawa kepada kehancuran. Tetapi keputusan yang baik dilandasi dengan kebenaran, itu yang akan membawa kepada pemulihan, kepada kebaikan dalam hidup kita sekalian. Kita lihat hasilnya saudaraku, dari keputusan-keputusan yang benar dalam Lukas 15 mulai ayat 20-24 mengatakan demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukacita." Oh saudaraku, keputusan yang baik dan benar membawa pemulihan, membawa sukacita, membawa suasana pesta yang begitu meriah, membawa pemulihan, pakaiannya dipulihkan, sepatunya dipulihkan, cincinnya dipulihkan. Itu artinya hak hidup
Sebagai seorang anak dikembalikan semula. Saudaraku, kita tahu cincin berbicara tentang cincin meterai otoritas kuasa. Sepatu berbicara tentang perjalanan hidup yang dibaharui kembali. Jubah maha indah berbicara tentang kemegahan-kemegahan yang Allah sudah berikan melalui berkat kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Itu dipulihkan semuanya. Dalam rumah itu terjadi sebuah pesta yang sangat meriah. Dalam rumah itu suasananya bukan suasana duka cita, tetapi suasananya adalah suasana sukacita. Saya percaya kalau setiap pribadi kita mengambil keputusan yang baik dan benar, suasana hidup kita adalah suasana sukacita. Dalam hidup sehari-hari, menjalani situasi keadaan apapun, warna hidup kita akan diwarnai dengan sukacita karena Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu sudah memberkati kami semua, memberi kekuatan, memberi pencerahan, memberi kepada kami arahan hidup agar kami waspada di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan penting, agar keputusan itu tidak membawa kehancuran, tetapi membawa kemenangan, membawa pemulihan, membawa berkat, keberhasilan, dan keberuntungan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin Engkau menilik melawat setiap pribadi kami, anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini, diberkati hidupnya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya, kesehatannya, pendidikannya, dan kami percaya semua yang dikerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu, diberkatilah engkau hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.